Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Redina. Saya mahasiswi semester 1 jurusan Perbankan Syariah di UIN Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab tugas UAS mata kuliah Wahdatul Ulum dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Moisin. Langsung saja kita masuki ke soal yang pertama. Soalnya adalah, jelaskan apa itu mata kuliah Wahdatul Ulum. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu apa definisi atau makna dari Wahdatul Ulum. Nah, kata Wahdatul Ulum ini terbagi menjadi dua kata. Yang pertama kata wahdah. Nah, kata wahdah ini diambil dari kata wahid yang artinya satu. Kemudian dikembangkan menjadi kata wahdah yang artinya kesatuan. Kemudian kata al-ulum. Nah, arti al-ulum ini dalam bahasa Indonesia adalah ilmu. Maka kata jamak dari kata ilmu adalah ilmu-ilmu. Sehingga jika kita satukan, arti dari Wahdatul Ulum yaitu kesatuan ilmu-ilmu. Faktor munculnya Wahdatul Ulum. Kita masuki sebuah contoh. Di era pandemi ini, jika kita menggunakan satu perspektif ilmu saja, yaitu ilmu kesehatan, maka masyarakat tidak akan bisa bertahan hidup karena kebijakan pemerintah yang melarang masyarakatnya untuk berkegiatan ekonomi maupun non-ekonomi di luar rumah. Sehingga, apa efeknya bagi masyarakat? Maka masyarakat tidak dapat menghasilkan uang dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka ahli kesehatan harus menggandeng ahli ekonomi. Nah, dari contoh tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa faktor munculnya Wahdatul Ulum yaitu karena untuk menyelesaikan permasalahan di global ini, yang biasanya tidak cukup jika kita hanya menggunakan satu perspektif ilmu saja. Terdapat permasalahan dalam menyatukan ilmu, yaitu jika ilmu yang disatukan tetapi cara mendapatkannya berbeda. Contoh, ilmu sosialis dengan ilmu Islam. Nah, apa itu ilmu sosialis dan bagaimana cara mendapatkannya? Nah, ilmu sosialis ini dalam teori Karl Marx tidak mengakui hak kepemilikan manusia, segala sesuatunya milik negara dan manusia hanya boleh menjadi pekerja. Contohnya yaitu sebuah rumah. Jika suatu negara menggunakan teori tersebut, maka masyarakatnya tidak akan memiliki rumah karena rumah tersebut merupakan milik negara. Nah, kita masuki ilmu Islam. Dalam Al-Quran dan Hadis mengakui hak kepemilikan manusia kecuali berupa sumber daya alam seperti laut, batu bara, atau tambang. Karena itu merupakan satu-satunya sumber yang dibutuhkan, maka harus negara yang memilikinya. Nah, di dalam ilmu Islam ini mengakui hak kepemilikan manusia seperti rumah. Di dalam Islam, rumah diakui hak kepemilikannya oleh negara. Yang tidak diakui yaitu seperti laut, karena laut merupakan satu-satunya sumber, maka harus negara yang memilikinya. Nah, dari mana kita mendapatkan ilmu Islam? Tentu, ilmu Islam kita dapati dari Al-Quran dan Hadis, yang mana itu langsung bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, dari ilmu sosialis dan ilmu Islam ini tentu cara mendapatkannya sangat berbeda. Yang satu dari teori manusia atau akal manusia. Nah, yang satu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, sehingga apabila disatukan sangat bertolak belakang dan tidak bisa. Kita masuki soal yang kedua. Pertanyaannya adalah, jelaskan tujuan Wahdatul Ulum dan apa manfaat mempelajarinya. Tujuan Wahdatul Ulum. Seperti yang kita tahu bahwa untuk menyelesaikan satu persoalan di tengah masyarakat, ada kalanya tidak cukup jika kita hanya menggunakan satu perspektif ilmu saja. Seperti di soal yang pertama tadi, di era pandemi, ahli ilmu kesehatan harus menggandeng ahli ilmu ekonomi agar masyarakat lebih sejahtera. Sehingga muncullah ilmu Wahdatul Ulum ini yang bertujuan untuk
bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan lebih bijaksana sehingga menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kemudian manfaat mempelajari Wahdatul Ulum. Ada 4 manfaat yang menurut saya apabila kita mempelajari Wahdatul Ulum. Yang pertama, kita akan mengetahui keragaman ilmu-ilmu. Kita akan mengetahui apa saja ilmu-ilmu yang dapat disatukan dan apa-apa saja ilmu yang tidak dapat kita satukan. Kemudian yang kedua, dapat menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana. Kemudian yang ketiga, upaya pengenalan Tuhan secara lebih maksimal. Dan yang terakhir, lebih mensejahterakan masyarakat. Kita masuki soal yang ketiga. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan islamisasi ilmu dan kenapa ia penting? Sejarah islamisasi ilmu. Pada awalnya, gereja selalu bertentangan dengan para saintis. Gereja mengatakan bahwa bumi adalah pusat tata surya, sedangkan saintis menemukan fakta bahwa sebenarnya mataharilah yang menjadi pusat tata surya. Karena perbedaan tersebut, Vatikan atau gereja memanggil para saintis untuk datang ke gereja dan ditanyai atas perbedaan pendapat mereka. Kemudian, para Vatikan atau gereja mengeksekusi para saintis tersebut. Nah, berbeda dengan Islam, Islam tidak pernah bertentangan dengan para saintis. Islam justru memelihara para saintis atau ilmuwan dengan baik. Setelah kejadian pada masa lalu tersebut, seiring berjalannya waktu, para saintis semakin berkembang sehingga banyak menciptakan penemuan-penemuan dahsyat. Karena kejadian masa lalu, para saintis yang dieksekusi oleh gereja, sehingga para saintis di masa ini sangatlah jahat, seperti banyaknya penemuan-penemuan dahsyat yang disalahgunakan. Contohnya adalah terciptanya nuklir yang diledakkan di Hiroshima dan terciptanya COVID-19 ini. Akibatnya, banyak manusia yang tewas akibat penemuan tersebut. Nah, dari sejarah tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sains perlu diislamkan, atau yang kita kenal dengan islamisasi sains. Islamisasi sains ini sangat penting karena banyak ilmu-ilmu yang disalahgunakan oleh manusia untuk kepentingan pribadi. Nah, para saintis ini tidak takut akan murka Allah Subhanahu wa taala dan pada hari hisab kelak. Sehingga mereka akan semena-mena di dunia ini karena tidak pernah percaya dengan agama. Kita masuki soal yang keempat. Pertanyaannya adalah, jabarkan secara singkat epistemologi ilmu dalam Islam. Terdapat 3 aspek ilmu. Yang pertama, ontologi. Ilmu ini tentang apa atau yang membicarakan tentang definisi. Nah, yang kedua, ilmu epistemologi. Ilmu tentang bagaimana memperolehnya. Kemudian yang ketiga, ilmu aksiologi, yaitu ilmu tentang untuk apa sesuatu tersebut atau sesuatu itu. Nah, dalam epistemologi, teori barat merumuskan hanya 2 sumber ilmu, yaitu akal dan indera atau empiris. Selain daripada akal dan indera, maka dianggap bukan ilmu. Kemudian, maka dalam Wahdatul Ulum, sumber ilmu selain dari akal dan indera, ada juga hati dan wahyu, atau transendentalisme. Cara memperoleh ilmu dalam Islam. Ada 4 cara. Yang pertama dari Al-Quran dan Hadis. Nah, Al-Quran dan Hadis ini merupakan sumber utama ilmu yang ada di dunia ini dan menjadi pedoman umat manusia selama hidup di dunia ini. Nah, yang kedua ada dari akal yang sehat. Kemudian yang ketiga ada panca indera yang 5. Dan yang terakhir adalah hati yang sehat. Karena apabila hati seseorang itu kotor, maka ilmu tidak akan pernah bisa masuk. Kemudian manfaat dari epistemologi Islam yaitu agar sesuatu yang dihasilkan itu tidak buas, tidak menghasilkan mudarat, dan tidak mendatangkan kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Sekian tugas UAS mata kuliah Wahdatul Ulum dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.